channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Grisela. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita seperti biasa, nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sekolah Pemakan Tumbal. Lah, Syah, ngapain di situ? Tanya Rara yang berdiri tidak jauh darinya. Tasya menoleh, lalu kembali menatap kosong ke arah bawah. Saat itu Tasya sedang berada di atap sekolah. Kebetulan saja Rara melihatnya dan langsung menghampirinya. Jangan dekat-dekat situ, Syah, nanti jatuh loh, peringatannya. Tasya menoleh sekilas dan tiba-tiba meloncat dari gedung. Tasya! Rara berteriak histeris. Tidak rela kawannya hilang. Tidak rela kawannya hilang, ia pun berlari mengejarnya dan ikut melompat dan meninggal pada saat itu juga. Tubuh Rara terbentur begitu keras sampai tubuhnya hancur dan tertutupi darah. Darahnya menyembur begitu deras sampai mengenai baju murid-murid lainnya. Ada yang bunuh diri! Salah satu murid bersorak-sorak sambil mengelilingi lorong sekolah, mencoba memberitahu semuanya bahwa ada tragedi yang terjadi. Lapangan pun langsung dipenuhi oleh murid-murid yang penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa sih? Tasya berjinjit, ia melihat ke arah luar pintu perpustakaan yang sudah dipenuhi oleh murid-murid. Kok rame banget? Lanjutnya, katanya ada yang bunuh diri, jawab Eli yang sedang santai membaca buku. Siapa emangnya? Siapa? Emang beneran? Gak tahu, ayo lihat aja. Baru saja ingin berbalik untuk kembali membaca buku, tiba-tiba seorang menabrak pintu perpustakaan dengan keras. Tasya! Tasya! Tiba-tiba Kesya memukul-mukul pintu perpustakaan dengan panik. Apa sih? Kaget tahu, ucapnya yang lalu membuka pintu. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Kesya pun berkata, "Temen lo." Ia mengambil nafas. "Rara." Ia menjedah. "Bunuh diri." Lanjutnya yang masih mencoba mengatur nafasnya. "Hah? Yang benar." "Hah? Ada apa sih?" tanya Eli yang secara tiba-tiba ikut penasaran. Jangan bercanda ya," ancam Tasya yang sudah gemetar. "Serius?" Mendengar itu pun Tasya langsung berlari ke arah lapangan dan melihat seorang yang badannya sudah tertutup dengan darah. Astagfirullahaladzim, air mata mulai terjatuh dari matanya. Gak mungkin, itu bukan Rara. Gak mungkin, ucapnya yang lalu mencengkram tangan Eli. Gak, itu bukan Rara. Itu bukan Rara. Bu Ayu yang menyadari kehadiran Tasya pun langsung mengelus-ngelus punggungnya. "Ikhlaskan saja, Nak," ucapnya. Hari itu hati Tasya hancur berkeping-keping setelah mengetahui Rara akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. "Kalau aja aku tahu, aku juga gak bakal biarin Rara ke toilet sendirian." Satu sudah habis. Pria tersebut mencoret nama Rara dari sebuah kertas. Tumbal selanjutnya adalah dia, ucapnya yang lalu melingkari nama salah satu murid di dalam kertas itu.
Siswa-siswi yang malang tanpa mereka ketahui mereka yang tidak bersalah sedang diancam oleh seseorang. Beberapa minggu setelah kabar tentang kepergian Rara, seorang siswa kelas 9A tiba-tiba ditemukan tergeletak di tangga dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan seminggu setelahnya lagi-lagi seorang siswi ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam toilet dengan memar di lehernya. Semenjak itu satu persatu murid sekolah tersebut mulai pindah sekolah. Beberapa memutuskan pindah sekolah karena orang tua mereka tidak ingin anaknya ikut menjadi korban. Namun beberapa juga memutuskan pindah sekolah karena rumor pembunuhan yang dilakukan di sekolah, dan menyisakan hanya setengah murid yang tetap bertahan di sekolah tersebut. Dan disitulah semuanya dimulai. Di tengah kesunyian kantin, tiba-tiba seseorang menyadarkan Tasya dari lamunannya. "Tasya, lu lagi ngapain?" Tiba-tiba Sandra bertanya. "Makan," jawabnya. "Ke kelas bentar yuk, ada yang mau diomongin," ucapnya yang lalu menarik tangan Tasya. Dengan terpaksa ia pun mengikuti Sandra kembali ke kelas. "Emang ada apaan sih?" "Udah, nanti lihat aja, ada sesuatu." Keduanya pun kembali ke dalam kelas. Baru saja membuka pintu, Tasya sudah melihat teman-teman kelasnya yang duduk membuat sebuah lingkaran, seolah-olah memang ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan. Melihat itu pun Tasya semakin penasaran dan langsung berbisik ke Sandra. "Ada apaan sih ini?" "Nanti lihat aja, ada sesuatu yang penting." Tidak ingin berlama-lama, keduanya pun akhirnya duduk bergabung dengan lingkaran tersebut. "Kalian ngerasa nggak sih kalau sebenarnya emang ada sesuatu yang nggak beres di sini?" Seseorang mulai topik. Yang lainnya pun mengangguk. "Oh, tentang itu ya? Aku pikir aku doang yang mikir itu," bisik Tasya kepada Eli yang berada tepat di sebelahnya. "Memang kalau menurut kalian ini pembunuhan atau emang ajal?" Seorang bertanya. "Pembunuhan, ini mah pembunuhan. Dibunuh sama siapa? Kalau menurut gue sih bisa saja ajal. Tapi aneh banget gak sih kalau rentetan gitu kejadiannya? Tapi kalau pembunuhan berarti orang sini gitu. Masa sampai masuk toilet? Kalau itu ajal kali." Semuanya pun mulai saling memberi pendapatnya masing-masing. Beberapa hanya diam mendengarkan. Ada juga yang mencoba mencerna lalu membuat sebuah teori. Dan sisanya memberi pendapat mereka tentang kasus sekolah mereka yang sangat aneh dan sulit untuk dilogika. "Memang menurut lu gimana, Syah?" tanya Eli. "Fun fact gue sebenarnya sempat mimpi Rara," jawabnya. "Sabar ya." Enggak, ini tuh enggak sedih, ini malah aneh." Sandra yang mendengar itu pun langsung berkata dengan suara yang sedikit keras. Dengar nih, woi, ada yang mau cerita," ucapnya yang lalu menunjuk Tasya. Apaan? Tiba-tiba. Enggak. Apaan? Cerita dong." Semua pandangan pun langsung tertuju kepada Tasya. Menyadari hal tersebut, Tasya pun langsung mengancam Sandra. Sementara Sandra hanya tertawa terbahak-bahak sambil menunggu Tasya untuk bercerita. Jadi, Tasya menatap Sandra tajam sementara sampai akhirnya melanjutkan ceritanya kembali. "Malam setelah Rara meninggal, gue tuh mimpi." Tasya mulai masuk dalam cerita. "Rara datengin gue dan bilang, 'Tasya, jangan percaya. Orang yang dikubur di makam aku itu bukan aku.' Dia bilang begitu." "Lah kok? Udah diam dulu.
Yang lo biarin si Tasya ngomong. Salah satu temannya memotong. Lalu ia pun mempersilahkan Tasya untuk melanjutkan ceritanya. Terus ya gue gak percaya dong. Dan gue bilang, lanjutnya, "Gak, kamu bukan Rara. Kamu cuma mau memanipulasi aku." Ia menjedah. Ya kan bisa saja kan ada jin yang bikin gue gak ikhlas atau gimana-gimana. Sampai tiba-tiba gue dapat gambaran kalau yang di dalam kain kafannya itu bukan Rara. Mendengar itu pun semuanya langsung terdiam. Ya heran gak sih kalau dibilang kayak gitu? Ya gue juga. Tapi anehnya gue mimpi itu selama 7 hari berturut-turut. Dan dia bilang tolong aku. Cuma kan gue gak bisa ngapa-ngapain juga. Tunggu bentar. Vilo tiba-tiba menghentikan cerita Tasya. Kayaknya ini bukan pembunuhan deh. Terus apa dong? Ucap salah satu temannya. Gue gak yakin gue benar atau enggak, tapi ia menjedah. Ini pesugihan. Hah? Apa sih? Jangan ngada-ngada deh. Seriusan? Lah terus mereka tumbal gitu. Vilo, jangan main-main. Ini serius. Perkataan Vilo pun mengundang reaksi yang berbeda-beda dari setiap murid. Lah emang lo tahu dari mana? Tanya sang ketua kelas kepada Vilo. Soalnya sih... Diam. Narasumbernya mau ngomong. Ucapnya yang mencoba menarik perhatian temannya untuk mendengarkan Vilo. Gue pernah dengar cerita begini. Jadi orang yang jadi tumbal pesugihan itu pas dikubur jasadnya berbentuk kayu. Vilo menggaruk-garuk kepalanya ragu. Pokoknya tidak berbentuk jasad. Dan pasti tumbalnya itu masuk ke salah satu mimpi orang. Dan bilang kalau yang dikubur bukan jasad dia. Jelasnya. Lah, terus selama ini itu yang dikubur bukan jasad Rara dong? Tanya Tasya. Ya bisa saja. Tapi gue gak tahu juga ya. Itu cuma yang dari gue denger. Lah terus yang ngelakuin pesugihan emangnya siapa? Tanya Sandra. Mendengar itu semuanya pun terdiam dan melihat satu sama lain. Bapak lo, Ndra, ucap salah satu murid usil. Bapak lu kali, balasnya tak terima. Lah tapi kalau pesugihan emangnya ngapain ngambil korbannya dari sekolah ini? Tanya seseorang. Kelas pun kembali menjadi gaduh dan saling membagi pendapat maupun teori sampai akhirnya bel kembali berbunyi dan mereka pun kembali belajar. Aduh, Eli memegangi perutnya secara tiba-tiba. Nadia yang menyadari hal tersebut pun langsung menanyakan keadaannya. Kenapa, Li? Lu gak apa-apa kan? Tanyanya khawatir. Kok perut gue tiba-tiba sakit banget ya? Ucapnya berbata-bata. Mau ke UKS? Tapi kalau ke UKS juga gue gak bakalan kuat kayaknya. Soalnya ini sakit banget. Gue anterin mau gak? Tawar Nadia yang sudah siap mengangkat tangan untuk izin. Gak deh, gak usah. Eli tiba-tiba berdiri. Gue sendiri aja. Ya katanya gak kuat. Ucap Nadia yang ikut berdiri. Hanya berjaga-jaga jika Eli terjatuh. Gak jadi. Ternyata aku kuat. Dadah, lo duduk aja belajar. Gue mau tidur. Bye. Eli pun beranjak dari kursi dan langsung meminta izin kepada Bu Ayu. Saya masih ingat sekali bahwa saat itu perut saya sakit sekali. Padahal yang saya ingat saya itu cuma makan nasi goreng. Itu pun buatan mak saya. Ya bisa saja basi sih. Cuma pas gue makan enak-enak saja kok. Dan aneh sekali, saya bisa sakit perut sampai segininya.
Saking sakitnya saya susah sekali jalan ke UKS yang jaraknya cuma 5 meter dari kelas saya. Saya jadi menyesal tidak dianterin Nadia. Tapi pas saya baru saja mau masuk ke UKS, tiba-tiba ada Vilo melihat saya dari depan kelas. Saya menatap balik ke Vilo, soalnya saya kira dia mau manggil saya. Ternyata dia cuma diam saja, tapi sorot matanya tuh beda dan agak aneh. Karena saya agak takut, akhirnya saya buru-buru saja melepaskan sepatu. Saat mau masuk, tiba-tiba dia jalan pelan ke arah saya, masih dengan sorot mata yang aneh. Tidak terlalu sinis, juga tidak terlalu sedih, lebih kayak kosong. Tapi tatapannya kosong, makanya saya agak takut. Terus saya bertanya, "Vilo, lagi ngapain?" Dan saya nunggu sampai 3 detik dia tidak menjawab, tapi tetap jalan pelan ke arah saya. Terus pas saya baru saja mau masuk ke UKS, dia tiba-tiba lari kencang sekali ke arah saya. Saya sangat panik sekali. Akhirnya saya buru-buru masuk ke UKS dengan nafas yang naik turun. Saking kagetnya itu saya sampai lupa perut saya lagi sakit sekali. "Lah Nat, si Eli mana?" tanya Tasya sesampainya ia di meja Eli. "Dia kan ke UKS, masa lu gak nyadar?" "Hah? Kapan? Kok dia gak ngajak-ngajak gue?" "Di, tadi kan lo tidur," ucap Sandra yang tiba-tiba ikut menghampiri dan lalu mengembalikan pulpen yang ia pinjam dari Nadia. "Udah lama?" tanya Tasya. "Udah dari awal pelajaran, Sya. Bisa-bisanya lu gak nyadar." "Oke sip, makasih," ucap Tasya yang tiba-tiba berlari keluar. Lu mau ngapain?" teriak Nadia. "Ntar bilang ke Pak Wawan, gue nemenin Eli di UKS," ucap Tasya yang lalu pergi menyusul Eli. "Nih, kalau gitu mah gue ngikut Eli aja dari tadi." "Permisi." Tasya membuka pintu UKS. Tasya, siapa Bu Rini yang bertugas menjaga UKS? "Kenapa nak?" "Aku izin menemani Eli, Bu." "Loh, kan tadi Eli sudah keluar, nak." "Hah?" Mendengar itu pun Tasya terdiam untuk sementara. "Kapan, Bu?" "Baru saja, beberapa menit setelah kamu datang," ucap Bu Rini menjelaskan. "Lah, ke kelas atau kemana dia?" Tasya membatin. "Kalau dia baru keluar, bukannya harusnya gue lihat?" pikirnya sedikit bingung. "Oh, ya udah Bu, makasih infonya." Tasya pun langsung pamit menutup pintu UKS dan segera kembali dalam kelas untuk menemani Eli. Tasya berjinjit-jinjit untuk memastikan bahwa Eli berada di dalam kelas. Kok gak ada Eli? Ia pun mencoba meloncat untuk memastikan bahwa Eli benar-benar tidak ada. "Apa ke toilet ya?" Tasya melihat ke arah toilet yang sedikit jauh darinya. Baru saja ingin berjalan ke arah toilet, Tasya tiba-tiba menemukan Eli yang sedang berlari menaiki tangga. Eli! Eli!" Tasya mengejar. Eli, lu ngapain mau naik ke atas?" "Di atas gak ada apa-apa," teriaknya mencoba menghentikan Eli. Sekolah mereka mempunyai 4 lantai. Lantai paling bawah diisi oleh kelas 7. Lantai kedua diisi oleh kelas 8 dan lantai 3 yang diisi oleh kelas 9. Lantai yang paling teratas yaitu lantai 4 terkadang hanya dipakai untuk aula atau tempat berkumpul. Karena itulah Tasya terkejut saat Eli tiba-tiba berlari ke lantai atas. Entah apa yang ingin dia lakukan. Tasya juga tidak tahu. Namun ia mempunyai firasat yang kuat bahwa ia akan berakhir sama seperti Rara jika ia tidak menghentikannya. "Eli!"
Tasya berhasil mencengkram tangan Eli. Namun alih-alih berhenti, Eli justru memberontak dan terus menatap ke depan. Eli! Tasya melambai-lambaikan tangannya di depan wajah Eli. Eli, sadar Li. Eli terus menatap kosong ke arah depan dan mencoba melepaskan tangannya dari cengkraman Tasya. Eli, ini gue Eli. Lu kenapa sih? Ia mencoba menatap ke arah tempat yang Eli lihat. Jangan bilang lu mau loncat. Baru saja ingin menarik Eli kembali turun, Eli sudah berhasil melepaskan dirinya dari Tasya dan langsung berlari ke pinggir gedung. Enggak Eli, Tasya pun mengejarnya secepat mungkin. Eli, untung saja sebelum Eli melompat, Tasya sudah menarik badan Eli sampai terjatuh kembali masuk ke dalam sekolah. Eli, Tasya mencoba menyadarkan Eli. Ia mencoba mengguncang-guncangkan Eli yang tak sadarkan diri. Tasya, tiba-tiba Pak Wahyu datang dan menghampiri keduanya. Kamu ngapain di sini? Pak, tadi Eli hampir jatuh. Astagfirullah. Pak Wawan mengelus-ngelus dada sembari beristighfar. Kenapa? Emangnya ada apa ini? Tasya pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Sampai akhirnya Eli berhasil menyadarkan diri. Eli, lo ngapain sih tadi? Pengen loncat? Lo kenapa? Tanya Tasya setelah menyadari bahwa Eli sudah sadar. Loncat? Gue gak loncat. Eli melihat sekitar kebingungan. Kok gue di sini? Apaan? Lo tadi pengen loncat ke sana? Hah? Orang tadi gue di UKS? Iya tadi. Cuma habis itu lo tuh lari ke atas buat loncat. Lo mau jatuh kayak Rara. Hah? Maksud lo apa sih? Sejak kapan gue pengen loncat? Mendengar perkataan Eli, Pak Wawan pun menemukan sedikit kejanggalan. Emangnya tadi kamu lagi ngapain, Li? Tanya Pak Wawan secara tiba-tiba. Aku tadi kan ke UKS, tidur. Nah, habis itu pas mau balik ke kelas, aku ngelihat Vilo lari nabrak aku. Terus tiba-tiba aku pingsan. Tasya dan Pak Wawan pun langsung terheran-heran setelah mendengar perkataan Eli. Pingsan? Apanya? Lu lari, Li? Gak, gue inget banget si Vilo tuh nabrak gue. Dan gue langsung pingsan. Bangun-bangun malah gue ada di sini. Menyadari ada yang tidak beres, Pak Wawan pun langsung menyuruh Eli dan Tasya kembali ke kelas. Ya udah, lain kali mending kalian jalannya bareng saja. Gak usah ada yang sendiri-sendiri lagi jalannya. Pesan beliau sebelum pergi meninggalkan keduanya. Satu tumbal gagal, berarti ambil yang selanjutnya. Makasih Pak. Tasya mengembalikan helm Gojek yang ia kenakan, lalu beranjak masuk ke dalam sekolahnya. Sama-sama dek, Bapak tersebut menghitung kembali uang yang Tasya beri. Uangnya pas ya? Iya pak. Tasya pun beranjak pergi dan berjalan ke pintu gerbang sekolah. Lah, ini ada apaan? Ramai sekali, ucap Tasya yang terkejut baru saja sampai di sekolah. Gerbang sudah dipenuhi oleh warga-warga sekitar sekolah yang berdiri di depannya. Berjinjit pun sudah tidak berguna untuk melihat apa yang terjadi di dalam, karena warga-warga sekitar sudah mengelilingi sekolah. Ada apa sih ini? Seorang kakak kelas yang juga terjebak di depan gerbang bertanya. Gak tahu kak, aku baru saja sampai sudah ramai sekali, jelasnya. Tiba-tiba mobil ambulan datang. Warga-warga pun langsung dibubarkan untuk memberi jalan kepada mobil ambulan yang datang. Ini ada apa sih? Kamu tadi gak lihat apa-apa? Tanya kakak kelas itu kembali, semakin penasaran. Setelah melihat kedatangan ambulan, aku tidak bisa lihat apa-apa. Bu,
Ini ada apa ya? Ia lanjut bertanya kepada salah satu warga. Ada pembunuhan kayaknya. Jawabnya yang lalu tiba-tiba memperlihatkan foto Pak Wawan yang badannya sudah terpisah-pisah. Astagfirullah, keduanya terkejut. Itu bukannya Pak Wawan, bisiknya kepada Tasya. Iya kak, innalillahi. 10 menit setelahnya, para murid yang terjebak di depan pintu gerbang pun akhirnya diperbolehkan masuk. Tepatnya setelah Pak Wawan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kayak ada yang aneh, batin Tasya. Hari ini jam istirahat kembali dipakai kelas Tasya untuk berkumpul. Seperti biasa, mereka membuat lingkaran untuk kembali memecahkan teori tentang pembunuhan yang terjadi di sekolah mereka. Jadi menurut kalian tentang kasus Pak Wawan tadi pagi gimana? Tanya sang ketua kelas, mencoba membuka topik. Makin hari makin aneh sih ini, balas Indra. Ini menurut gue ya, kalau misalnya sudah sampai guru yang kena, seharusnya sekolah sudah bertindak gak sih? Apalagi sebelumnya sudah banyak korban. Semuanya mengangguk setuju. Kayaknya ini antara sengaja atau enggak memang ajal deh. Tuh kan udah gue bilang, ada yang ngambil tumbal di sini. Ucap Vilo kembali berbicara. Lah tapi siapa? Kurang kerjaan sekali, ngambilnya anak sekolah. Semuanya berpikir dan masing-masing anak kembali menyampaikan pendapat mereka tentang pembunuhan yang terjadi di sekolah mereka. Tapi Li, soal lu yang kemarin kayaknya ada hubungannya deh, bisik Tasya kepada Eli. Gak usah diumbar ya, jawabnya. Kenapa? Kan siapa tahu malah ngasih clue. Enggak usah. Kita dengerin dulu. Kalau sudah pada kepepet, ceritain saja. Apa sih? Apa-apa? Lagi-lagi Sandra bergabung secara tiba-tiba. Enggak. Udah lu sana saja. Ganggu aja. Usir Tasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para murid menjawab dengan serempak. Pak Ipul, duduk. Ketua kelas pun langsung membubarkan lingkaran dan menyuruh semuanya untuk kembali duduk di kursi masing-masing. Tiba-tiba saja Pak Saipul sang kepala sekolah datang ke kelas 9A dengan sebuah senyum di wajahnya. Pagi semuanya, sapanya. Pagi Pak, jawab murid 9A. Tadi Bapak lihat kayaknya lagi pada diskusi sesuatu nih. Ia merapikan jamnya. Diskusiin apaan ini? Lanjutnya bertanya. Enggak Pak, tadi cuma diskusiin tentang kasus Pak Wawan saja, jawab sang ketua kelas. Oh, ia mengangguk-ngangguk. Soal kasus pembunuhan yang terjadi, tidak usah khawatir, ujarnya mencoba menenangkan suasana. Nanti biar saya urus, selebihnya hati-hati saja. Ia pun berpesan. Setelah itu ia pun langsung beranjak keluar kelas dan lalu kembali mengelilingi sekolah. Weh, Sandra tiba-tiba menyenggol Tasya. Apa sih? Tuh kan, jadi kecoret saja. Ucapnya sedikit kesal. Gak jadi deh. Nyebelin lu. Tasya pun kembali menulis. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Para murid-murid pun dihimbaukan untuk segera pulang. Li, ayo, ajak Tasya yang sudah siap pulang. Tunggu. Eli tiba-tiba menarik tangan Tasya. Ini gimana nih? Ucapnya panik. Kenapa? Ini kok tempat makan gue kok gak ada ya? Jawab Eli yang masih mencari tempat makanannya di bawah meja. Ayo Li, hati-hati aja, ntar pulang dimarahin mak lo, sahut Sandra. Lu bukannya bantuin malah gitu. Tasya tiba-tiba menarik Sandra.
cepet bantuin, perintahnya. Ketiganya pun langsung membantu Eli mencari tempat makanannya. Mereka sudah mencarinya di mana-mana, di balik lemari, di bawah meja, bahkan di kantin, namun mereka tidak kunjung menemukannya. Aduh, gimana dong? Ucap Eli gelisah. Ya udah deh, kalian pulang duluan. Gue cari lagi saja. Tapi emangnya gak apa-apa? Tanya Tasya ragu. Enggak, udah lu pulang aja. Gojeknya sudah nungguin loh, kasihan. Gue aja yang nemenin, ucap Sandra. Enggak deh, gue ikut. Lah itu Gojek lu udah nungguin. Gue gak percaya kalau Eli sama lu. Mendengar itu pun Eli langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara Sandra hanya menghela nafas pasrah. Sumpah Li, ini udah jam 5 loh. Sandra menunjuk ke arah jam dinding sekolah. Ya udah deh, kita pulang saja, ajak Eli yang sudah mulai lelah mencari. Brak, ya Allah, keduanya terkejut. Baru saja ingin turun ke lantai 2, tiba-tiba mereka mendengar suara benturan yang sangat keras. Sumpah, itu apaan? Bisik Eli panik. Gak tahu. Sandra menatap Eli. Mau lihat? Ayo. Lanjutnya menarik tangan Eli maju. Gak usah. Eli menarik Sandra kembali. Udah kita turun aja. Enggak apa-apa. Sandra menarik tangan Eli kembali. Enggak ngapain coba? Seret. Beberapa detik kemudian tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang menyeret sesuatu dari atas. Jangan-jangan keduanya terdiam, mencoba mendengarkan suara aneh yang berasal dari atas. Seret. Suara itu terus mendekat, sampai tiba-tiba suara tersebut terdengar dari atas tangga. Udah, ayo cepet kita turun, ajak Eli yang sudah ketakutan. Shh, Sandra menahan Eli. Bentar, ada yang ngomong, bisiknya. Keduanya terdiam untuk sementara, sampai tiba-tiba terdengar suara lelaki yang berasal dari atas. Kamu bantu saya bawa ini, ucapnya yang lalu terdengar melempar sesuatu. Jangan biarin ada murid yang tahu, lanjutnya. Seret. Suara itu pun terdengar kembali, kali ini menuruni tangga. Udah cepat kita turun. Eli menarik Sandra secara paksa. Mereka menuruni anak tangga sepelan mungkin, sampai tidak menimbulkan suara. Untungnya orang yang berada di atas tidak menyadari keberadaan mereka, yang membuat mereka bisa turun dengan selamat. Li, tadi lo dengar kan? Ucap Sandra sesampainya mereka di depan gerbang sekolah. Iya, lu gak nyadar, itu kan suara kepala sekolah. Keesokan paginya kelas pun langsung menjadi gaduh dengan rumor yang Sandra katakan. Demi apa, Andra? Terus yang lu lihat apaan? Ucap salah satu murid yang mengelilingi Sandra. Ya gue gak tahu, tapi yang pasti itu suara kepala sekolah. Ia membalas santai. Lu jangan fitnah dulu deh. Ya enggak lah, gue kan cuma ngasih tahu doang. Emang gue bilang kalau pelakunya kepala sekolah? Ia membantah. Yang bilang pelakunya kepala sekolah kan itu si Vilo, tuduhnya. Gue bukan nuduh ya. Gue kan cuma menyambungkan ceritanya sama teori pesugihan gue. Tapi agak mungkin gak sih? Soalnya kepala sekolah harusnya bertindak kalau ada kasus yang sampai memakan korban begini. Tapi selama ini gak pernah tuh dipanggil polisi buat menyelesaikan kasus ini, ucap salah satu perempuan yang membela teori Vilo. Hah? Ucap Tasya kebingungan.
Baru saja memasuki kelas, ia sudah disambut oleh penghuni-penghuni kelas lain yang entah mengapa berkumpul di 9A dan mengelilingi mejanya. "Ini ada apaan sih?" Tasya bertanya kepada Nadia yang sedang santai membaca buku. "Gak tahu tuh," kata si Sandra, "orang yang numbalin murid sekolah kita tuh kepala sekolah kita sendiri." Ia menjawab, "Hah? Seriusan lu? Gak tahu? Tanya saja Sandra," ucapnya yang lalu menunjukkan ke arah Sandra dengan dagu. "Gimana gue bisa ke sana? Sedangkan itu rame banget yang ngalangin." "Udah, dorong aja santai. Gila, parah lu." Tasya kembali melihat ke arah kerumunan orang itu kembali. "Emang sejak kapan rumornya? Kok belum apa-apa sudah rame banget?" Tasya bertanya kembali. "Gue juga gak tahu. Tapi emang menurut lu gimana?" Nadia menaruh bukunya sejenak, lalu melihat ke arah Tasya. "Kalau menurut gue sih gak benar. Cuma ya gak tahu juga." "Emangnya lu tahu dari mana gak benar?" Nadia menghela nafas, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kemarin gue tuh masih melihat kepala sekolah kita tuh sholat. Ya cuma gak tahu juga. Gue sih gak mau suuzon, jadi gue gak mau ikut-ikutan. Tapi menurut gue orang yang lakuin sesuatu yang munafik. Apalagi sampai pesugihan, gak mungkin masih mau sholat." 5 hari berlalu dan rumor tentang pesugihan yang dilakukan Pak Saiful masih terus menyebar dan masih terus dibicarakan. Rumor itu juga semakin kuat setelah Pak Saiful sama sekali tidak datang ke sekolah selama berhari-hari. Walaupun begitu, belum ada pembunuhan yang terjadi di sekolah mereka setelah Pak Saiful tidak ada kabar. Dan seminggu setelah Pak Saiful tidak masuk sekolah, tiba-tiba saja mobil Pak Saiful ditemukan di parkiran sekolah. Beberapa anak pun langsung menunggu dan mencari keberadaan Pak Saiful untuk meminta klarifikasi. Walaupun begitu, Pak Saiful tidak ditemukan dimanapun. Seperti di kantornya, di toilet, bahkan di dalam mobil. Anak-anak pun langsung bertanya-tanya tentang keberadaan Pak Saiful. Walaupun begitu, tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya, bahkan guru-guru sekalipun. Aduh, gila. Sandra menjatuhkan tubuhnya di dalam tumpukan tas kelelahan. "Sumpah Syah, gue capek banget." Tasya menoleh ke arah Sandra sekilas, lalu kembali menyalin PR. "Habis ngapain?" tanyanya singkat. "Gue ngikut yang lain nyari Pak Ipul, cuma gak ada di mana-mana." "Masa?" "Iya sumpah, kita malah sudah nyari sampai ke warung." Ia menjeda untuk kembali mengambil nafas. Padahal mobil sama tasnya tuh ada. Masa orangnya gak ada? "Di toilet kali." "Gak ada. Udah dicek berkali-kali. Lagian kan ini udah siang. Lagian lu sibuk banget nyari Pak Saiful." "Karena ini sangatlah penting." "Enggak, itu hanya membuat lu lelah. Lagian tanya aja lewat WA, susah banget." Lanjutnya yang lalu berpindah tempat. Sandra kembali berdiri. "Iya juga ya, makasih Sah sarannya. Gak nyangka otak gue sebodoh ini." Sandra pun langsung berlari keluar kelas untuk meminta nomor Pak Saiful. Pukul 5 sore, "Assalamualaikum." Sandra tiba-tiba menghampiri Pak Ulah yang sedang mengamati lapangan sekolah. Sandra." Pak Ulah menepuk punggung Sandra. "Ngapain kamu di sini, Dra?" tanyanya. "Pak, saya boleh minta nomor Pak Saiful nggak?" tanyanya pelan. "Kenapa emangnya, Dra? Ada apa?" Pak Ulah bertanya balik. "Saya cuma pengen ngomong sama Pak Saiful." "Tentang apa?" ia bertanya kembali. "Tentang nilai saya, Pak." Sandra berbohong. "Gak usah minta nomor.
kamu tinggal ke gudang sekolah saja. Nanti ada kok Pak Saifulnya, ucap Paula sambil menunjuk ke arah gudang sekolah di pojok. Oh, Sandra menoleh ke arah gudang. Oke, makasih Pak. Ia pun langsung pamit dan beranjak ke gudang sekolah. Bapak antarkan ya, Paula menawarkan. Gak usah Pak, biar saya sendiri saja. Sandra menolak baik-baik. Gak apa-apa, udah saya antarkan saja. Tidak berhasil untuk menolak, ia pun berpasrah dan membiarkan Paula mengantarkannya. Ia pun tidak berhasil untuk menolak, ia pun berpasrah dan membiarkan Paula mengantarkannya. Krek, Sandra membuka pintu gudang secara perlahan. Lah, Sandra terdiam untuk beberapa detik. Itu kok ada mayat ya Pak? Ucap Sandra terbata-bata. Ia sungguh terkejut saat melihat sebuah jasad yang sudah berlumuran darah berada di pojok gudang. Pak, Sandra menoleh ketakutan. Paula mengangguk. Brak, Paula tiba-tiba mendorong Sandra sampai terjatuh. Itu tumbal baru. Seseorang tiba-tiba menghampiri Paula. Ya, biarkan saja. Keduanya pun meninggalkan Sandra di dalam dan menunggu nyawanya diambil. Gak, Tasya terus menangis di depan jasad Sandra. Gak, ini bukan Sandra. Sandra ada di mana? Ikhlaskan saja nak, ikhlaskan. Gak Bu, ini bukan Sandra. Tangisan Tasya mengeras. Bu Rini yang merasa iba dengan Tasya pun berbisik. Kamu tenang ya nak, nanti kita cari orang di balik ini, ucapnya yang lalu memeluk Tasya. Setelah pemakaman Sandra dan Pak Saipul, semua murid diperintahkan untuk berkumpul di lapangan. Ada apa sih ini? Mau ngomongin kasus? Tanya Eli penasaran. Gak tahu, Nadia membalas. Kayaknya pengumuman kepala sekolah baru deh, ucapnya yang lalu mengajak Tasya duduk. Sini Loli, jangan sampai lu jadi korban yang selanjutnya, ucap Tasya yang lalu menarik Eli untuk duduk di sebelahnya. Ya, santai saja. Setelah semua murid duduk, tiba-tiba Paula menampakkan diri setelah sekian lama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, jawab semuanya dengan serentak. Bagaimana korbannya? Baik, tanya Paula berbahasa basi. Beberapa mengangguk dan beberapa hanya diam menyimak. Karena saya tidak ingin berlama-lama, saya hanya ingin memberitahu bahwa saya akan menggantikan profesi Pak Saipul sebagai kepala sekolah baru kalian. Ia pun melanjutkan pidato atau apapun itu. Beberapa menyimak, namun beberapa juga hanya duduk bermalas-malasan sambil bercakap-cakap. Kalau Pak Saipul meninggal, berarti yang pesugihan bukan Pak Saipul dong, ucap Philo membuka topik. Seperti biasa, kelas 9A mengadakan diskusi teori tentang kasus pembunuhan di sekolah mereka. Berhubung para guru-guru tidak ingin berikut campur. Terus emangnya siapa? Lagian ini kok kasusnya nggak diserahin ke polisi sih? Jawab salah satu siswi yang tidak terima. Iya, ada yang ganjal gitu nggak sih? Masa udah banyak makan korban masih nggak ada campur tangan sama polisi? Seorang menyaut. Jangan-jangan ini sengaja, ucap sang ketua kelas. Cuma kalau emang sengaja buat apa? Emang jasadnya mau diapain? Dendam kali. Lah, dendam kok bisa sampai ke murid-murid? Lagian murid yang dibunuh rata-rata nggak bandel. Seorang memberi pendapat. Kecuali ke Irfan no, itu mah wajar kalau dibunuh. Enak aja lu. Serius lu? Nadia memukul lengan Lano. Ini apa jangan-jangan gak mau diserahin polisi karena pelakunya guru? Sang ketua kelas kembali menarik semua ke dalam topik.
Lah tapi kalaupun guru, pasti ada aja nggak sih yang tetap mau buat laporan polisi? Lagian kalau guru semua nggak mau lapor polisi, berarti semua guru dong yang merencanakan. Tapi kalian pada punya firasat kalau emang guru nggak sih? Ucap salah satu anak. Emangnya menurut kalian itu guru itu kenapa? Tanya Eli. Soalnya rata-rata yang ngurus itu murid. Pas ada yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Ya guru paling cuma ngawasin doang, nggak ngapa-ngapain kan? Beberapa mengangguk setuju. Lah tapi kalau gitu, itu hampir semua guru dong. Kan yang bantuin dari guru gak ada. Bahkan yang nelpon ambulan tuh Kakel. Masa janjian? Reza membantah. Ya udah kalau begitu murid saja yang laporin polisi, ucap Eli. Ya bagus tuh, bagus. Tapi kalaupun emang guru, mereka buat apa ngebunuh-ngebunuh gitu? Kan ngebuat sekolah bangkrut, ujar salah satu siswi. Iya juga, kuker banget bunuh-bunuhin. Jangan-jangan ntar kita juga kena. Ah, kalau lu yang kena bunuh sih gak apa-apa, ucap Denny kepada Irfan. Semuanya tertawa. Tapi kalau gini terus nanti kita tambah dikit dong. Terus gimana? Tanya sang ketua kelas meminta pendapat. Kita pindah sekolah rame-rame. Ih, yang benar, ucap Nadia. Iya benar, kan kita pindah sekolah. Lu pikir gampang? Ya udah deh, kalau gini kayaknya satu-satunya jalan adalah menjaga satu sama lain, ucap sang ketua kelas. Lah gue, Eli, Sandra udah saling jaga dari kapan? Tapi buktinya Sandra masih jadi korban, bilang Tasya yang masih tidak terima atas kepergian temannya. Iya, maksudnya diperketat. Lagian kita kan gak tahu siapa yang bakal jadi tumbal berikutnya. Ini jadinya pesugihan atau pembunuhan sih jatuhnya? Tanya Vilo yang sudah tidak bisa membaca keadaan. Ya gue gak tahu. Yang pasti kita berdoa saja, gak bakalan ada yang jadi tumbal selanjutnya. Bel sekolah akhirnya berbunyi. Hari ini semua murid kelas 9A akan pergi ke kantor kepala sekolah untuk meminta kasus yang terjadi di sekolah mereka dilaporkan kepada polisi. Pokoknya kalau guru gak gerak, kita aja yang panggil polisi. Tepat pukul 2 siang, mereka dengan serentak pun langsung pergi bersama-sama ke kantor kepala sekolah yang dipimpin oleh sang ketua kelas. Assalamualaikum. Sang ketua kelas mengetuk pintu ruangan kepala sekolah. Ada orang gak sih? Kok gak dijawab ya? Tanya ketua kelas. Coba ketok lagi. Gak kedengaran kali. Assalamualaikum Pak. Ia mengucap salam lagi namun ia masih tidak dijawab. Pulang kali. Coba ngintip tuh ke jendela, ucap Nadia sambil menunjuk ke arah jendela ruang kepala sekolah. Lah, tinggi banget. Itu tuh, suruh si Jono saja, ucap Irfan yang lalu menyuruh Jono maju ke depan. Lah gue kan gak tinggi-tinggi banget. Ya udah, itu tuh, Irfan sana duduk, perintah ketua kelas. Hah? Ngapain? Ya lo tengkurap, ntar Jono naik ke lo. Iya ya, setuju. Mereka pun menyorak-nyoraki nama Irfan. Aduh, Irfan menghela nafas pasrah. Ya udah deh, cepet Jon, awas lo lama. Irfan pun langsung mentengkurupkan badannya agar Jono bisa mengintip ke dalam. Ada enggak? Tanya ketua kelas setelah Jono berhasil mengintip. Astaga, Jono tiba-tiba berlari ke belakang ketua kelas. Ih, kaget ada apa sih? Kok Bu Ririn kegeletak? Ucapnya panik. Hah? Bu Ririn? Serius loh? Ucap Tasya yang sudah siap untuk membuka pintu. Iya, sekarat, sumpah gak bohong.
Mendengar itu, ketua kelas pun langsung membuka pintu ruangan kepala sekolah. Dan perkataan Jono benar. Tiba-tiba saja Bu Ririn ditemukan tergeletak di dalam. Bantu cepetan. Para murid 9A pun langsung mengelilingi Bu Ririn. Mereka pun sama-sama mencoba menyadarkan Bu Ririn. Astagfirullah, Denny tiba-tiba terjatuh dari pintu. Seolah-olah ada yang mendorongnya ke dalam. Ada apa ini rame-rame? Bentak Pak Ulah yang tiba-tiba kembali ke dalam ruangannya. Enggak Pak, maaf. Tadi kami cuma tidak sengaja melihat ada Bu Ririn, ucap sang ketua kelas mencoba menenangkan suasana. Namun bukannya kembali menjadi tenang, Pak Ulah malah mengeluarkan sebuah pisau dan mengarahkannya ke arah para murid 9A. Cepat pergi dari sini, cepat, perintahnya. Kok Pak Ulah tiba-tiba ngeluarin pisau? Pak Ulah emangnya mau ngapain? Bantah Irfan. Memangnya kenapa? Wah, ketahuan. Pak Ulah yang ngelakuin semua ini guys. Tiba-tiba salah satu kakak kelas sudah berada di depan pintu sambil memegang HP-nya untuk merekam. Mau ngapain kamu? Pak Ulah mengarahkan pisaunya ke arah kakak kelas tersebut. Pak Ulah ngapain sih? Masa mengancam murid sampai pakai pisau segala? Ucap Tasya yang mulai emosi. Karena kalian semua. Oh, pesugihan bapak kan yang pesugihan. Vilo tiba-tiba berteriak. Coba bapak syahadat, perintahnya mencoba menjebak Pak Ulah. Ia terdiam untuk beberapa saat, sampai tiba-tiba ia melempar pisau tepat ke leher Vilo. Ya Allah Vilo, keluar dari sini, atau kalian semua saya jadikan tumbal. Orang-orang yang mendengar kegaduhan tersebut pun mulai berdatangan dan mencoba membantu. Ustadz, Pak Ustadz. Tiba-tiba seorang murid yang berasal dari 9A berlari menghampiri Ustadz Azam yang sedang berduduk santai di masjid yang berada di samping sekolah. Astagfirullah, ada apa ini teriak-teriak? Tanya beliau. Pak, tolong saya Pak. Ada orang yang melakukan pesugihan, terus nyelakain teman-teman saya. Astagfirullah. Mendengar itu ia pun langsung berdiri dan langsung memasuki area sekolah tersebut. Ada di ruang kepala sekolah Pak, di lantai 2, ucapnya panik. Oke, kamu tunggu di sini saja ya, gak usah ikut. Temen saya Pak. Iya gak apa-apa, kamu tenang saja, biar saya saja yang kesana. Assalamualaikum. Pak Ustadz membuka pintu ruangan kepala sekolah secara perlahan. Astagfirullahaladzim. Sesampainya di sana ia langsung melihat anak-anak yang sudah tergeletak tidak sadarkan diri di lantai. Dan di pojok ruang terdapat Vilo yang lehernya sudah mengeluarkan banyak darah. Ia pun langsung pergi untuk mengambil air yang nantinya akan didoakan, yang akan dipakai untuk menyadarkan mereka semua. Besoknya rumah Pak Ulah sudah dikelilingi polisi. Cuma ternyata Pak Ulah tuh udah tidak di sana. Dan sampai saat itu gak ada yang tahu Pak Ulah kemana, bahkan istrinya sendiri. Dan semenjak saat itu tambah banyak lagi rumor yang beredar di sekolah saya. Dan yang katanya Vilo benar, Pak Ulah memang melakukan pesugihan, antara demi harta atau tidak demi jabatan. Jujur sih semenjak gue tahu Pak Ulah adalah pelaku di balik semua ini, gue tidak kecewa dan sedih juga. Karena sebelum Pak Ulah jadi kepala sekolah, dulunya Pak Ulah tuh seorang guru IPS yang sebenarnya baik sekali. Dan pas saya naik kelas 8, Pak Ulah ini memang seperti racing sampai 1 tahun. Kalau menurut rumornya si Pak Ulah nge-racing buat melakukan ritual doang dan balik ke sekolah untuk meminta tumbal. Tapi semoga saja semua yang menjadi tumbal tenang di sana, terutama Sandra dan Rara. Sekian cerita dari saya.
Semoga saja ajal yang kayak gini gak bakalan kejadian di tempat lainnya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Sekolah Pemakan Tumbal. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang layak, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas yang salah. Berdoalah dan berusaha lebih keras lagi. Lebih mendekatkan dirilah kepada Allah. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.